Halo guys, sekarang kita lagi ada di Kota Gede. Kita akan mengulas salah satu masjid tertua di kota Yogyakarta. Tapi kita nggak cuma bahas sejarahnya, kita akan mengulas bangunan-bangunan yang ada di area Masjid Kota Gede. Yuk ikuti keseruannya. Masjid ini dibangun pada tahun 1575 oleh Sultan Agung dari Kesultanan Mataram. Tapi kalau dilihat, bentuknya jauh dari citra masjid modern. Tidak ada kubah, tidak ada menara, justru yang terlihat adalah bentuk khas bangunan tradisional Jawa. Arsitektur masjid ini adalah hasil dari proses alkulturasi. Unsur-unsur Hindu-Buddha terlihat jelas, berpadu dengan semangat Islam. Inilah yang menjadikan bangunan ini kaya secara budaya, meskipun menimbulkan pertanyaan tentang identitas keagamaannya. Oke guys, jadi yang pertama kita ada di Gerbang Paduraksa. Gerbang ini terdiri dari material batu bata merah dengan tinggi yang simetris menjulang tinggi. Lalu kalau saya boleh jujur, gerbang ini lebih bisa menunjukkan gerbang ke candi daripada masjid, karena dari ornamen sendiri lebih menunjukkan budaya lokal Jawa ketimbang dari budaya Islami itu sendiri, dengan tidak ada ornamen bulan sabit dan kaligrafi Arab. Desain Paduraksa sendiri adalah warisan arsitektur Hindu-Buddha. Keberadaannya di masjid ini menunjukkan bahwa Islam saat itu masuk dengan pendekatan kultural, bukan simbiolik. Nilai estetikanya tinggi ya, tapi apakah cukup menyampaikan identitas keagamaan secara langsung? Ini menjadi bahan diskusi menarik dalam arsitektur masjid-masjid tua di Indonesia. Sekarang kita berada di kawasan bangunan Masjid Kota Gedenya. Di sini saya akan membahas interior dari masjidnya sendiri, yaitu yang menggunakan struktur kayu. Untuk bagian ruang utamanya itu menggunakan terdapat 4 tiang yang terbuat dari kayu jati yang merupakan yang biasa disebut sebagai sokok guru yang menopang atap tajuk yang bertumpuk 3. Untuk strukturnya sendiri semuanya terbuat dari kayu. Hal ini yang membuat keren dari bangunan ini karena tanpa struktur beton. Yang menarik dari bangunan Masjid Agung ini adalah terdapatnya sebuah kolam yang mengelilingi bangunan masjid itu sendiri. Di sini dulunya difungsikan sebagai tempat bersuci sebelum orang-orang masuk ke dalam area masjid. Atap tumpang 3 ini mengandung filosofi iman, Islam, dan ihsan, sebuah integrasi nilai Jawa dan Islam. Namun sayangnya, konsep spiritual ini belum tersedia dengan desain yang mendukung kenyamanan modern. Itu jadi tantangan. Bangunan ini indah dan bermakna, namun kurang adaptif terhadap kebutuhan zaman sekarang. Antara pelestarian dan fungsi, seringkali kita harus mencari titik tengah di antara keduanya. Oke teman-teman, kali ini kita udah ada di halaman Masjid Kota Gede, dimana di sini ada satu tugu nih yang sering banget dilewatin tiap orang, tapi nggak banyak orang tahu. Contohnya nggak percaya, mas ya. Tahu ini tugu apa nggak? Enggak. Nah kan bener nggak tahu. Jadi sebenarnya tugu ini punya nilai sejarah, dimana dulunya ini adalah tempat perbatasan antara yang di luar dengan yang di dalam. Kenapa? Karena pada dasarnya ini adalah tempat penyucian diri. Seperti kita saat memasuki area masjid itu harus suci pikiran dan hati, sehingga kita tuh khusyuk di dalam masjid. Oke teman-teman, sekarang kita berada di area belakang masjid, dimana di sini ada makam kompleks para raja, termasuk Sultan Agung. Mungkin bagi sebagian orang tempat ini mengganggu karena satu area dengan area masjid. Tapi dari sudut pandang lain, justru makam inilah yang menjadi narasi kuat area masjid ini. Secara desain, gapura ini memiliki ciri khas. Yang pertama, dia berbentuk candi kecil, juga memiliki koridor yang sempit, sehingga ini dapat membuat kita merasakan bahwa tempat ini adalah tempat yang khusyuk sekaligus mistis.
makam di dalam kompleks masjid ini adalah simbol kekuasaan yang melekat dengan tempat ibadah. Namun dalam praktik Islam kontemporer, keberadaan makam di sekitar masjid sering menuai kontroversi. Yang jelas, fungsi ruang ini berlapis. Yang pertama sebagai tempat ziarah, penghormatan sejarah, sekaligus simbol integrasi antar agama dan kerajaan. Masjid Kura Gede adalah ruang arsitektur yang menyimpan lapisan makna. Dari luar terlihat seperti candi, di dalamnya penuh simbol Jawa Islam, dan di belakangnya menyimpan sejarah kerajaan. Secara visual, masjid ini kuat dalam identitas lokal, namun lemah dalam sisi keislamannya. Apalagi bagi orang yang untuk pertama kali datang ke tempat ini. Bener banget, salah satu contohnya tugu yang ada di belakangku ini. Banyak orang yang lewat sini tapi tidak mengetahui maknanya. Setelah kita berkeliling ke bangunan sekitar area masjid, kita mengetahui bahwa bangunan ini kental akan nilai spiritual. Tidak hanya itu, setiap elemen dalam bangunan dan di sekitar bangunan juga memiliki makna yang simbolik. Jadi setiap elemen di area masjid ini masing-masing mempunyai makna tersendiri yang memperkuat nilai sejarah dari bangunan ini sendiri. Dan soal makam, itu membuat kita berpikir, mana yang lebih penting, kelestarian budaya atau ketegasan nilai syariat.